Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas tentang 30 keutamaan menjalankan salat tarawih di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama Ramadan keluarnya dosa orang-orang mukmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Sesungguhnya Ali berkata, Nabi pun menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua diampuni dosa kedua orang tua. Orang yang salat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Dan pada malam ketiga, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan salat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan malam keempat pun berpahala seperti membaca Al-Quran. Pada malam yang keempat, bagi yang melakukan salat tarawih dapat pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima dapat pahala seperti salat di Masjidil Haram. Allah memberikan pahala bagi yang tarawih sebagaimana pahalanya orang yang salat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Dan pada malam keenam seperti pahalanya pahala tawaf. Pada malam yang keenam Allah memberikan pahala pada yang bertarawih sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap batu dan tanah memintakan ampun padanya. Dan pada malam ketujuh ditolong dari serangan jahat. Pada malam yang ketujuh yang melakukan salat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8 dapat anugerah. Pada malam yang ke-8 Allah akan memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9 ibadahnya seperti ibadah para nabi. Pada malam yang ke-9 seolah-olah orang yang tarawih beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Pada malam ke-10 pula diberi rezeki dunia dan akhirat. Pada malam yang ke-10 Allah akan memberi rezeki yang lebih bagus di dunia maupun akhirat bagi yang mau tarawih. Pada malam ke-11 keluar dari dunia seperti orang baru dilahirkan. Pada malam yang ke-11 orang yang tarawih kala ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Pada malam ke-12 wajahnya seperti bulan purnama. Pada saat hari kiamat datang wajahnya, orang yang tarawih bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Pada malam ke-13 pula selamat dari keburukan. Pada saat hari kiamat tiba, orang yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Pada malam ke-14 tidak dihisab di hari kiamat. Malaikat pada menjadi saksi bagi yang tarawih bahwa ia sudah melakukan salat tarawih, maka Allah tidak akan menghisabnya besok di hari kiamat. Pada malam ke-15 malaikat memintakan ampunan. Para malaikat dan para malaikat penyangga arasy dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang yang salat tarawih. Pada malam yang ke-16 selamat dari neraka. Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk syurga bagi yang tarawih. Pada malam yang ke-17 dapat pahala para nabi. Yang tarawih akan diberi pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Pada malam yang ke-18 diridai oleh Allah. Malaikat telah berseru pada yang tarawih, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridai dan kedua orang tuamu. Pada malam yang ke-19 diangkat derajat di syurga Firdaus. Allah akan mengangkat derajat-derajat yang tarawih di syurga Firdaus. Pada malam ke-20
pahalanya seperti pahala mati syahid. Orang yang tarawih akan diberi pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Pada malam yang ke-21 dibangunkan rumah dari cahaya di surga. Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk yang tarawih. Pada malam yang ke-22 selamat dari kesusahan di hari kiamat. Jika hari kiamat tiba, maka yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Pada malam yang ke-23 dibangunkan kota di syurga. Allah akan membangunkan kota di dalam syurga bagi yang salat tarawih. Di malam yang ke-24 doanya dikabulkan. Orang yang tarawih akan memperoleh 20 doa yang mustajab ataupun manjur. Di malam ke-25 dihilangkan dari siksa kubur. Allah akan menghilangkan siksa kubur dari orang-orang yang tarawih. Di malam ke-26 dapat pahala 40 tahun. Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Dan di malam ke-27 dimudahkan lewat siratal mustaqim. Dimudahkan lewat siratal mustaqim dengan mudah lagi cepat laksana halilintar menyambar. Di malam ke-28 diangkat 1000 derajat. Allah mengangkat 1000 derajat baginya di dalam syurga. Dan di malam yang ke-29 pahalanya 1000 ibadah haji. Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Dan di malam terakhir, malam ke-30, balasannya adalah syurga. Pada malam yang ke-30 Allah berfirman, makanlah buah-buahan syurga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Al-Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Mu. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, begitu hebatnya salat tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakannya semua hingga 1 bulan penuh dan kita dapat pahala-pahalanya. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.